Tensi politik menuju perhelatan pemilihan umum 2024 semakin memanas. Kongsi-kongsi antar partai politik kian memantapkan diri membangun poros koalisi. Sejauh ini, gambaran koalisi yang sudah terbentuk ada 3 koalisi. Pertama, poros PDIP dan P3, kedua, Partai Gerindra, PKB, PAN, dan Partai Golkar, ketiga, Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Tapi nih, nggak ada badai, nggak ada topan, tahu-tahu ada yang bikin heboh di tengah euforia para bintang koalisi partai politik pemilu 2024. Siapa dia? Ya, Budiman Sujatmiko. Seperti apa sepak terjang si manusia politik satu ini? Yuk kita cari tahu. Sosok reformis yang namanya sudah melegenda di kalangan aktivis pro-demokrasi ini secara mengejutkan mendukung salah satu kandidat bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Keputusan ini dianggap telah berseberangan dengan sikap PDIP dan tentu banyak kawan seperjuangannya menyayangkan keputusan Budiman ini. Meskipun menurutnya banyak juga pihak yang mendukung sikapnya ini. Publik sebenarnya tahu jika Budiman Sujatmiko merupakan kader dari PDI Perjuangan yang mana juga sudah memiliki bakal calon presiden yaitu Ganjar Pranowo. Meskipun ganjaran yang harus diterima oleh Bung Budiman sendiri akhirnya harus rela untuk dipecat oleh PDI Perjuangan. Oleh karena keputusan tersebut rupanya tidak gentar untuk meyakinkan dukungannya melalui deklarasi relawan Prabu atau Prabowo Budiman Bersatu. Jujur saja, sebagai seorang aktivis mahasiswa, dulu sosok Budiman Sujatmiko telah menginspirasi ribuan massa pro-demokrasi atas buah perjuangan di masa transisi Orde Baru menuju era reformasi. Budiman yang merupakan salah satu pendiri dan mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik muncul ke gelanggang politik di saat Indonesia menghadapi krisis moneter dan otoritarian Soeharto. Catatan sejarah ini juga sempat ditulis oleh Budiman lewat bukunya yang berjudul Anak-anak Revolusi buku 1 dan 2. Lewat bukunya ini, dia mengisahkan bagaimana situasi demokrasi di masa penghujung Orde Baru yang sudah tidak relevan lagi, sampai di titik peristiwa Kuda Tuli atau kudeta 27 Juli 1996 silam, menempatkan sosok Budiman sebagai salah satu aktor politik yang paling dicari oleh pemerintah saat itu. Sebagai seorang aktivis, Budiman menganggap apa yang dilakukan bersama kawan-kawan aktivis pro-demokrasi lainnya ini untuk menjatuhkan Soeharto di masa itu adalah puncak dari perjuangan untuk menempatkan Indonesia sebagai negara yang demokratis. Maka, tidak ada yang harus diutamakan selain segera mengganti rejim Orde Baru menjadi reformasi. Namun, atas keputusan dunia aktivisme, Budiman harus mendekap di balik jeruji besi kurang lebih selama 3 tahun lamanya, meski vonis hukuman yang sebenarnya adalah 13 tahun. Budiman memperoleh amnesti dari Presiden Gus Dur yang saat itu baru menjalankan reformasi. Dalam pengakuannya di buku Anak-anak Revolusi Kedua, Budiman menceritakan tahapan baru untuk kembali ke ruang-ruang intelektual manakala ia melanjutkan pendidikan politiknya tepatnya di Universitas London dan Universitas Cambridge, Inggris. Nah, sepulang dari Inggris inilah momen pertama Budiman kembali bergelut di panggung politik praktis dengan membentuk REPDEM atau Relawan Perjuangan Demokrasi yang merupakan organisasi sayap PDIP akhir tahun 2004. Singkatnya, di masa pemilu 2009 sampai 2019, Budiman terpilih sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan dan terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Desa. Tak berhenti di situ, seakan petualangan hidup yang disebut Budiman adalah dirinya sebagai manusia politik, tampaknya semakin ingin memposisikan dirinya untuk berkontribusi lebih jauh lagi dengan perkembangan dunia ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi saat ini. Selain aktif sebagai pembicara yang konsen atas revolusi industri, Budiman bersama para profesi penggiat dan peneliti teknologi terbarukan seperti kuantum, AI, dan lain sebagainya
Budiman membentuk Inovator 4.0 Indonesia dan menggagas mega proyek yang bernama Bukit Algoritma di Sukabumi. Konon, mega proyek Bukit Algoritma yang masih jarang sekali diapresiasi oleh para politisi tanah air kita ini membuat keputusan Budiman Sujatmiko memilih hijrah dari partai yang turut membesarkan namanya, yaitu PDI Perjuangan. Di pertengahan bulan lalu, Budiman akhirnya menyatakan sikap untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai sosok yang menurutnya memiliki kriteria kepemimpinan strategik untuk melanjutkan estafet kepemimpinan pasca Presiden Joko Widodo. Seperti apa kelanjutan petualangan intelektual seorang Budiman Sujatmiko? Jangan lewatkan ulasan menarik lainnya hanya di channel Gema Pos. See ya.